Ataukah kita beriman, kita berekaristi, kita berdoa hanya didasarkan manfaat saja? Tentu kalau kita mendasarkan atas azas manfaat itu, kita bisa menjadi seperti orang-orang zaman Yesus yang mencari kemanapun Yesus tidak akan diketemukan. Semoga iman kita makin hari makin bertambah tebal dan akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus sendiri dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak akan dapat binasa. Berkat kasih Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat Paskah, kebangkitan hendaknya membuka mata hati kita untuk makin segar dalam hal iman. Inilah yang dialami oleh Stefanus dalam bacaan pertama ketika dia memberikan kesaksian betapa Yesus yang bangkit itu benar-benar Yesus yang pernah bersama para muridnya. Tapi sadar bahwa tak mudah bagi kita untuk menjadi seperti Stefanus yang selalu memiliki iman yang selalu terbakar, yang mampu memberi kesaksian. Maka untuk itu mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau membangkitkan semangat dalam diri umat-Mu untuk menjadi saksi karya penebusan-Mu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, sehingga dengan berani dan setia kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agung. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Suatu hari ada perbincangan dengan seorang anak ketika kunjungan sudah lama sekali. "Nik, kamu kenal sama ini enggak?" "Loh, kok Romo tahu?" "Iya tahu." "Iya, kamu kenal enggak?"
Tahu aja sih katanya. Oh, kok enggak kenal, kenapa? Enggak butuh. Oh, oke. Saudari-saudari yang terkasih, relasi kita kerap kali kadang didasarkan karena kita butuh dengan orang lain. Tentu saja ini bukan relasi yang baik ya, karena melihat orang lain hanya berdasarkan kegunaannya saja. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana Yesus mengkritik orang-orang yang mencari Dia, tapi tidak berjumpa dan mengatakan, kami sudah mencari engkau kemana, ke sana kemari, kok enggak ketemu, naik perahu yang mana? Tetapi mereka tidak menemukan Yesus di sana. Itulah yang mungkin kita bisa bayangkan ketika relasi kita dengan Tuhan didasarkan atas azas manfaat. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita hanya butuh Dia saja. Bukanlah sesuatu yang baik, karena iman tidak didasarkan pada butuh atau tidak butuh, tetapi iman didasarkan pada kesetiaan setiap hari atas apa yang kita lakukan. Kesetiaan dengan iman bahwa Yesus selalu memberikan pendampingan-pendampingan kepada kita dalam keseharian kita. Maka tadi dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalaupun kita bekerja sehari-hari, kalaupun kita berelasi, kalaupun kita berbicara, berdoa, berekaristi, lakukanlah semuanya itu karena demi sebuah kehidupan kekal, bukan karena sebuah yang dapat dilihat atau demi sesuatu yang fana, sesuatu yang ya, misalnya kapan hari ada seorang ibu yang setiap kali misa dia muncul. Loh Bu, kok muncul terus? Karena berapa kali ikut misa, satu hari 2 kali ya muncul lagi gitu. Ikut kategorial banyak sekali. Iya Romo, saya rajin. Ternyata kita tidak tahu motivasi di balik apa, motivasinya bagaimana. Kita juga tidak mengerti, tapi satu hal yang menarik bahwa lakukanlah semuanya itu demi suatu hal yang tidak dapat binasa, yaitu sesuatu yang kekal. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kabar gembira buat kita hari ini, baiklah kita bertanya kepada iman kita masing-masing, sudahkah kita mendasarkannya pada sesuatu yang tidak binasa ini untuk mendapatkan kehidupan kekal? Ataukah kita beriman, kita berekaristi, kita berdoa hanya didasarkan manfaat saja? Tentu kalau kita mendasarkan atas azas manfaat itu, kita bisa menjadi seperti orang-orang zaman Yesus yang mencari kemanapun Yesus tidak akan diketemukan. Semoga iman kita makin hari makin bertambah tebal dan akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus sendiri dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak akan dapat binasa. Berkat kasih Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersabda, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengenyangkan kami dengan rejeki surgawi. Semoga karenanya kami dikuatkan untuk semakin mengimani putra-Mu dan melaksanakan kehendak-Nya dalam segala perbuatan baik setiap hari, seraya menantikan kedatangan-Nya kembali. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Semoga hidup kita semua, keluarga, komunitas, pekerjaan, pelayanan, studi, dan setiap niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan ini berekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus.